Tahukah Anda, banyak produsen olahan daging seperti bakso atau dimsum itu mengalami kerugian padahal usahanya itu kelihatan rame. Kok bisa? Setidaknya ada 4 hal yang bisa jadi menggerogoti keuntungan Anda karena Anda nggak sadar mereka mengeluarkan banyak biaya. Banyak pemilik usaha kuliner seperti bakso dimsum itu cuma berpikir bagaimana bikin produk yang enak, bagus, karena mereka berpikir kalau enak, bagus kan terjual, jadi untungnya banyak. Padahal kalau kita mau ngomong keuntungan di bisnis kuliner, kita perlu juga memperhatikan biaya-biaya tersembunyi apa saja yang ada. Nah, setidaknya ada 4 biaya yang sering tersembunyi yang susah sekali untuk diketahui. 1. Produk recall atau produk gagal. Terus kedua tentang penyusutan, ketiga tentang energi yang dikeluarkan, biaya tentang energi, dan yang keempat komplain dari customer. Hal yang menarik dari keempat biaya yang saya sebutkan tadi, sebenarnya ini susah sekali untuk dihitung kerugiannya sampai berapa. Contoh nih, kita ambil produk gagal atau recall. Kalau misalkan kasusnya Anda bikin dan Anda sudah langsung tahu bahwa ini gagal, enak, Anda bisa langsung hitung kerugian saya sekian. Tapi bagaimana kalau misalkan Anda baru tahu produk Anda gagal, jelek, itu ketika sudah sampai di customer. Nah, berapa banyak biaya yang harus Anda keluarkan untuk menariknya? Terus pengirimannya kena ongkos berapa? Belum lagi kalau Anda ternyata usahanya di frozen bakso atau frozen dimsum. Kan selalu ada pihak yang di tengah. Jadi Anda, produsen, agen, dan juga customer. Nah, ini sampai di mana nih? Ketahuan bahwa produknya nggak jadi, nggak bagus. Makanya biaya seperti ini susah sekali dihitung dan Anda harus waspada. Solusi mengatasinya sebenarnya cukup gampang, yaitu kalau misalkan memastikan produk Anda dalam kualitas yang bagus, tentu Anda bisa menggunakan bahan tambahan pangan. Supaya tidak basi, Anda bisa menggunakan pengawet. Simple, itu selesai dan itu yang mudah. Hal kedua mulai susah adalah masalah penyusutan. Nah, penyusutan sendiri ada 2, penyusutan di bahan baku Anda atau penyusutan di barang jadi Anda. Kalau bahan baku contohnya Anda beli nih, supaya murah Anda beli dagingnya langsung 50 kilo. Nanti Anda simpen, lama-kelamaan daging pasti susut. Jadi 50 kilo awal beli, belum tentu sekarang Anda pakai 50 kilo, pasti berkurang. Tapi ini hal yang sederhana, karena Anda bisa langsung hitung sebelum dipakai, Anda bisa kali dengan resep yang berbeda. Beres. Tapi bagaimana kalau kasusnya penyusutan ini terjadi di produk jadi Anda dan baru ketahuan di customer. Nah, kan beberapa orang tidak menjual dimsum baksonya dalam ukuran butiran, tapi berat. Misalkan Anda klaim 1 kilo, Anda frozen tadi misalkan, Anda dengan agen baru jual ke customer. Sampai di customer timbang, loh kok nggak sampai 1 kilo? Gimana? Jadi pusing kan? Atau mungkin yang Anda jualan bijian, oke, dari customer baru diterima, mereka buka, kok jadi kecil ya? Makanya ini kan juga harus Anda hati-hati kan. Kalau konsumsi energi ini biaya yang mungkin susah dihitung tapi tidak semua orang mengalami. Karena ini tergantung dari skala produksi Anda. Kalau Anda yang gede, kelasnya pabrik, baru Anda mungkin mengalami hal ini. Jadi seperti menggunakan mesin yang apa, listriknya berapa, harus kapasitas berapa supaya efisien. Makanya tidak semua orang bisa, jadi saya skip aja nomor 3. Yang terakhir nomor 4 tentang komplain customer. Dan ini menurut saya yang paling bahaya. Kok bisa? Kenapa? Gini. Kalau tadi contohnya misalkan kualitas Anda turun, terus customer terima dan dia komplain, terus Anda recall, itu kan enak. Komplainnya masuk di Anda. Jadi Anda bisa memberi solusi supaya customer ini puas dengan Anda. Tapi bagaimana kalau misalkan si customer komplainnya itu tidak ke Anda, tapi mereka menerapkan komplainnya itu lewat media yang bisa di banyak-banyak orang. Jadi contoh misalkan mereka review yang negatif dan mereka posting di medsos, di TikTok seperti ini. Bagaimana? Tidak cuma Anda kehilangan si customer tadi saja, jadi penjualan Anda tidak hanya hilang dari customer, tapi kemungkinan Anda juga bisa kehilangan potensi customer-customer lain karena mereka nggak jadi beli di Anda hanya karena review tadi. Makanya Anda perlu hati-hati sekali terhadap yang nomor 4 ini, biaya yang kemungkinan tidak langsung nampak, tapi efeknya ini besar sekali. Lantas apa hal yang bisa kita lakukan? Sebenarnya cukup sederhana jawabannya, tapi mungkin tidak sederhana untuk dilakukan. Kenapa? Kalau kita ngomong solusi gampang. Solusinya adalah Anda tinggal bikin produk yang bagus dan kualitasnya ini selalu terjaga. Saya bilang ini sederhana jawabannya, tapi tidak mudah dilakukan karena menjaga kualitas ini yang paling susah. Contoh lah tadi sudah kita bahas kualitas daging. Tambah lama daging pasti turun. Kualitasnya Anda tidak bisa menjamin pasti stabil. Terus belum lagi kalau Anda belum punya mesin, Anda bikinnya di penggilingan, yang nakar es itu sembarangan gimana? Jadi masalah kestabilannya akan sangat susah sekali. Nah, kalau Anda tertarik, saya sebenarnya punya beberapa alternatif yang mungkin bisa membantu, tapi tidak akan saya share di sini. Kalau Anda tertarik, silakan komen. Saya akan berikan sebuah nomor yang bisa Anda ajak konsultasi, di mana mereka kemungkinan bisa membantu Anda untuk membuat produk Anda lebih stabil, sekaligus menghilangkan biaya-biaya tersembunyi tadi.